Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Bagaimana anak-anak Bapak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, alhamdulillah. Walaupun bagaimanapun keadaan kita hari ini dan bagaimanapun keadaan situasi, kita harus tetap bersyukur dan dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, izinkan Bapak terlebih dahulu mengecek kehadiran kita semua. Nah, siapa nih yang nggak hadir kira-kira hari ini? Mana nih ketua kelas ini? Mana Mukhtar? Nah, siapa kira-kira kawan hari ini yang nggak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ingin periksa dulu nih kerapian kita semua, kebersihan kita semua. Nah, yuk coba dulu anak-anak Bapak semuanya perhatikan dulu pakaiannya, apakah masih ada yang keluar pakaiannya. Nah, kalau masih ada yang keluar pakaiannya tolong dimasukkan ya. Karena salah satu tanda iman adalah menjaga kerapian dalam berpakaian. Baik, Bapak, izinkan hari ini kita masuk kepada materi tentang kurban dan akikah. Kita masih ingat semua ya, apa itu kurban dan apa itu juga akikah. Namun, sebelum kita lanjutkan materi ini, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak mulia, yuk sama kita berdoa dulu, yang mana nantinya doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Oleh karena itu, yuk kepada Nak Mukhtar untuk dapat memimpin doa kepada teman-teman lainnya. Kepada Nak Mukhtar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Nak Mukhtar yang telah memimpin doa untuk kita semua. Nah, sebagai anak bangsa yang nasionalisme dan cinta kepada tanah air dan juga menjadi amanat pada kurikulum merdeka kita hari ini, yuk sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional dengan judul Padamu. Baik anak-anak Bapak. Nah, sebelum kita lanjuti kepada materi kita berikutnya, maka yang pertama kali yang harus kita pahami hari ini adalah tentang tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yuk sama kita dengarkan dulu teman kita untuk membaca. Nah, jadi Bapak ingin tanya nih sama kita semua, sebelumnya pernah nggak dengar istilah kurban dan akikah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pernah Pak? Belum Pak. Nah, ya coba salah satu, siapa yang bisa menyebutkan apa itu kurban? Pak, kalau kurban itu Pak menyembelih kambing Pak. Menyembelih kambing, bagus. Yang lain, ada yang lain? Potong lembu Pak. Potong lembu, iya. Yang lain kalau dengar kata-kata kurban, apa yang diingat? Makan daging Pak. Makan daging Pak. Masya Allah, luar biasa, pintar-pintar ya semuanya. Nah, hari ini Bapak ingin sampaikan sama kita semua, apa sebenarnya makna kurban itu? Nah, ini dia. Jadi, kurban itu menurut bahasa, dia berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang berarti dekat. Berarti orang yang berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kepada Allah. Maka kalau kita mau dekat di sama Allah, salah satunya ini dengan cara berkurban. Tentunya kurbannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Itu kalau dalam bahasa. Nah, di dalam bahasa istilah, kurban ini sering disebut dengan kalimat udhiyah, yaitu sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri atau taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, kurban itu hanya dilakukan di bulan ada yang tahu? Zulhijjah atau pada hari raya Idul Fitri. Idul Adha Pak. Idul Fitri ya, jangan salah, dan hari tasyrik. Iya, pintar banget. Ada yang tahu hari tasyrik itu hari apa? Apa itu Pak?
Hari tasyrik itu hari setelah bulan di tanggal 11, 12, 13 ya. Tentu anak-anak Bapak sekalian, kurban ini kan tentu ada perintah, ya kan? Nah, siapa yang memerintahkan kurban ini? Ada yang tahu? Allah, Pak. Allah, Allah. Di mana? Ada yang hafal ayatnya? Ayo, masih ingat materi kita yang kemarin? Masih ingat? Di ayat di surah mana Allah perintahkan kita untuk berkurban? Surah Al-Kautsar, Pak. Al-Kautsar, Alhamdulillah, Pak. masih ingat semuanya, yaitu di Quran surah Al-Kautsar. Nah, ini dia. Yuk sama-sama kita baca ya. Nah, kita baca sesuai dengan tujuan hati atau dengan kompetensi kita, bahwa bacalah ayat Quran ini dengan cara tartil. Nanti Bapak baca, kita ikut sama-sama ya. Bisa? Bisa, Semuanya panjang ke depan dulu, ke depan. Jangan ada yang main-main ya. Jahar jangan main-main dengan ke belakang. Ya, pandangan ke depan semua. Iya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semua. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ternyata Allah di dalam ayat ini menceritakan tentang sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ternyata kita hari ini diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Maka wajar ketika Allah sudah sampaikan nikmat itu sama kita, sebagai hamba yang bersyukur, maka konsekuensinya adalah apa? Tengok perintah Allah keduanya. Fasolli, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bersyukur, kalau kita ini adalah orang yang bersyukur, tandanya yang pertama itu, maka laksanakanlah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat ini satu ibadah yang nggak bisa ditawar-tawar ya. Jangan ada yang coba-coba tidak sholat, apalagi alasannya cuma dibuat-buat. Nah, di sini tadi yang sholat subuh siapa? Nah, ayo. Ada nggak tadi pagi sholat subuh? Sholat subuh. Sholat subuh, alhamdulillah. Ini calon-calon generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang bakal masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal. Setelah kita tadi tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, udah tahu kita tadi apa itu kurban, udah tahu juga kita kan apa sih dalil dari kurban itu. Nah, hari ini Bapak ingin tanya kepada kita semua sebagai tes formatif untuk kalian di awal daripada pembelajaran ini. Ya, nanti Bapak bacakan pertanyaannya. Tolong ya, masing-masing angkat tangan yang bisa menjawab ya, atau nanti Bapak sebutkan satu persatu. Nah, pertanyaan pertama untuk kita semua adalah, mengapa sih umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan kurban dan akikah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mukhtar bisa? Saya, Pak. Nah, itu Supaya mendapatkan pahala, Pak. supaya mendapatkan pahala, bagus. Yang lain, yang lain? Supaya Yang masuk lain? surga. Supaya masuk surga, Masya Allah. Yang lain mana? Yang laki-lakinya mana ini? Kok diam semuanya? Ajahar mana Ajahar tadi? Pak. Saya bisa berbagi, Pak. Biar bisa berbagi. Kita beri tepuk tangan dulu sama kawan-kawannya yang sudah menjawab tadi. Ya, itu jawaban-jawaban yang utama ya. Mengapa umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan kurban dan akikah. Nah, sekarang Bapak ingin nanya lagi nih. Pertanyaan kedua. Yuk, lebih semangat lagi ya yang menjawab ya. Apa sih perbedaan dan persamaan antara kurban dan akikah itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Pak. Jangan jadi aja ya, jangan yang lain ya. Ya, Pak. Apa-apa? Siapa itu? Coba sebutkan dulu namanya. Ya, Pak. Siapa? Arif. Apa Arif perbedaannya? Kalau perbedaannya, kurban itu dipotong pas mau
apa namanya, akikah atau nambah nama. Tapi kalau kurban mau dipotong ketika hari raya haji. Ya, berarti perbedaannya, persamaannya apa? Sama-sama bisa memakai hewan kambing. Oh, kambing. Alhamdulillah, bagus ya. Yuk yang lain, mana yang lain? Sri Wahyuni mana ini suaranya? Saya Pak, adik. Iya, apa perbedaan dan persamaannya? Kalau kurban itu kan Pak dipotong pas hari raya haji, Pak. Ah, Kalau kalau menurut akikah? saya, kalau akikah itu anak yang baru lahir Pak ya potong kambing Pak gitu Oh, Pak. potong kambing. Boleh nggak hewannya nggak kambing? Nggak tahu awak Pak, Nggak awak cuma tahu taunya ya, itunya ya, Pak. bagus, bagus, Masya Allah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kawannya tadi ya, Sri Wahyuni. Ada lagi yang lain? Kalau Yang lain ada? akikah itu kan dipotong waktu kita masih kecil, Pak. Sedangkan kurban udah dewasa. Ya, Masya Allah. Ya, beri tepuk tangan kawan-kawan yang lainnya. Nah, itu dia tadi beberapa jawaban dari teman-teman kita. Sudah ada yang pas tadi ya. Nah, cuma untuk melengkapi apa sih perbedaan dan persamaan antara kurban dan akikah ini. Nah, untuk kurban itu tadi, kurban hanya di bulan Dzulhijjah atau pas hari raya Idul Adha. Sedangkan akikah ini sesuai daripada tuntunan Nabi dalam hadisnya bahwa akikah ini dilakukan pada saat anak itu lahir, bisa di hari ke-7, 14, 21, atau boleh kapan dia mampunya. Ya, terima kasih. Yuk, kita lanjut kepada pembelajaran kita. Nah, dari sini Bapak sudah paham bahwa kalian untuk pelajaran yang lalu sudah mulai memahami apa itu kurban. Nah, gini, hari ini pembelajaran kita adalah berbasis proyek. Bapak ingin kita semua nanti akan Bapak tunjuk dan akan Bapak kumpulkan sekelompok-kelompok untuk membuat proyek, ya. Proyek berupa poster atau infografis yang berkaitan tentang kurban dan akikah. Bagaimana pelaksanaannya di sekolah dan bagaimana nanti pelaksanaan di masyarakat dan apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam akikah itu. Nah, itu. Namun, sebelum melakukan proyek itu, ini ada dua hal nih yang harus kita pahami dan kita analisis terlebih dahulu. Nah, ini nanti Bapak akan tanya dan jawablah pertanyaan ini nanti pada lembar kerja di LKPD kita nanti di akhir ya. Semuanya wajib melaksanakannya. Tentunya sebelum nanti kita pahami ini, sebelum kita analisis, kita nanti akan sama-sama membentuk kelompok-kelompok diskusi kita. Paham? Paham sampai sini? Paham, Pak. Pertama, yang harus kita pahami, kita analisis tuh bagaimana cara mengorganisasi pelaksanaan kurban di lingkungan sekolah atau masyarakat. Nah, itu nanti sama-sama kelompok ya. Kita pikirkan, kita analisis. Nah, ini supaya kalian semua mampu menjadi peserta didik yang berpikir kritis. Nah, tidak hanya tahu kurban itu dipotong baru dikasih-kasih sama orang. Enggak itu aja, tapi kita harus tahu bagaimana sebenarnya pengorganisasiannya itu. Bagaimana sih tata cara melaksanakan kurban itu. Apakah bisa kurban itu dipotong pakai pisau yang tumpul? Atau bisa enggak kurban itu dilaksanakan di tempat-tempat yang kotor? Ayo macam-macam. Nah, itulah nanti yang sama-sama kalian untuk diskusikan di dalam kelompok-kelompok itu tersebut. Nah, untuk yang kedua yang harus kita pahami dan kita analisis adalah apa saja sih hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam akikah agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, sampai di sini itu siapa yang bicara-bicara itu? Nah, dengarkan nak. Ya, ada pada berbeda ya. Jadi dua ini udah paham ini? Udah paham dengan dua pertanyaan ini? Mana suaranya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau sudah paham dengan dua pertanyaan ini, yuk sama duduk yang tenang. Bapak ingin untuk kelompok-kelompoknya Nomor 5. ya, supaya adil. Bagaimana ini? Bapak yang menentukan kelompok atau Bapak serahkan kepada ketua kelas? Kelompok yang lama itu aja lah Pak lagi. Kelompok yang lama, ada yang nggak iri-irian lagi. Nanti kayak semalam ada lagi, Pak dia nggak bayar Pak. Ini
Nah, atau Oh, iya. gimana ini? Bapak tentukan aja ya. Iya, Oke, Pak. jadi gini nanti nih. Nanti Bapak kasih arahan, kita hitung sampai 3 ya. Begitu nanti orang keempat, Bapak, ya, boleh silakan Bu. bertanya, Pak. Boleh. Eh, Apa itu Bu? Bu kalau apa nak? seorang guru, Pak, yang ingin melakukan kurban, namun ibunya, Pak, memaksakan kurban agar terlihat bergengsi, Pak. Maksudnya kambing itu, Pak, gemuk begitu, Pak. Boleh gitu, Pak? Apanya ini maksudnya nih Bu? Apakah boleh untuk dalam konteks pamer ya Bu? Gini Pak, ada seorang ibu Pak yang ingin berkurban. Ya, Jadi dia milih kurban itu Pak, kurban itu kambingnya gemuk Pak. Sementara ada tetangganya sebelah Pak, kurbannya kecil Pak gitu. oh Boleh nggak gitu ada Pak. nggak ada Milih-milih masalah kurban Bu. Pak. Iya, selama hewan yang digunakan itu memenuhi syarat dan ketentuan dalam syariat, dibolehkan. Tapi kalau dia dengan sengaja memilih-milih dengan menzolimi orang lain, itu nggak boleh. Misalnya ini udah pilihan dia nih, tahu-tahu ada orang yang mau ini, jangan-jangan dibayarnya pula uang lebih supaya ini dapat, yang lain nggak ada, dengan niat menzolimi, itu tidak boleh. Karena kurban ini satu ibadah yang langsung kepada Allah keikhlasannya. Ya Bu ya, anak ya. Nanti kalau jumpa Ya di Pak. tengah-tengah masyarakat seperti itu, ingatkan nggak apa-apa. Ya, saling-saling mengingatkan kita semuanya. Ya, baik Bapak lanjutkan ya untuk milih kelompok ya. Nanti Pak. Bapak akan Bapak suruh 3 orang, hitungan 1, 2, dan 3. Nanti orang keempat kembali ke angka 1 ya. Bisa? Contoh, misalnya nanti Mukhtar menyebut nomor 1, Azhar nanti 2, Arif 3. Maka nanti Sri Wahyuni jangan bilang 4, kembali ke 1. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Kita mulai dari Mukhtar dulu. 1. Azhar, 2. Arif, 3. Sri Wahyuni. Mana nih Sri Wahyuni? 1 Pak. 1 ya. Pak, awak Ruli. tadi melamun Pak. Oh, jangan melamun-lamun. Tadi berapa Sri Wahyuni? Nomor berapa? 4 awak tadi ya Pak? Lupa awak Pak. 1. Ya, kembali ke 1 ya. Bani. Nurleni mana Nurleni? 2. 2. Iya. Ruli? Ruli ada? Ya Pak. Ruli berapa? Berapa nak? Ya. 3 ya. Jadi ini nanti yang nomor 1 silahkan berdiri, berarti dialah kelompok 1. Yang menyebut angka 2 tadi berdiri, berarti itulah kelompok 2. Dan yang menyebut nomor 3 berarti itulah kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok tulis nama kelompoknya masing-masing enak ya. Kayak Mukhtar Ya, tadi Pak. kelompok Ya, 1 tulis nama kawan-kawannya. Iya Ya, Pak. Pak. Azhar nomor 2 nanti tulis sama kawan-kawannya ya. Ya, Begitu Pak. dengan Arif. Ya. Nah, dari pertanyaan ini maka dapatlah kita simpulkan nanti ini dia menemukan tujuan proyek tadi, yaitu inilah tugas-tugas kelompok nanti. Selain nanti Bapak kasih tugas sebagai bentuk post test kita atau asesmen akhir kita ya, yakni membuat panduan atau infografis tentang tata cara kurban dan akikah. Boleh kalian menggunakan karton ataupun hal-hal yang lain. Yang penting nanti jadinya harus berbentuk panduan atau infografis. Nah, yang kedua, menyusun proposal kegiatan pelaksanaan kurban untuk sekolah agar apa-apa yang perlu diperhatikan struktur organisasinya disusun tertata dengan baik. Paham? Paham sampai sini? Paham, Pak. Baik. Anak-anak Bapak sekalian. Ya juga ya. Ya. Nah, kita sekarang masuk kepada lembar kerja kelompok. Tadi itu kan. Nah, ini nanti tugas keduanya, lembar kerja kelompok sesuai LKPD kita. Lihat semuanya, nampak apa materi kita itu? Konsep dasar
kurban dan dan akikah. akikah. Tujuannya adalah Akikah. meningkatkan pemahaman tentang pengertian hukum dan hikmah kurban dan akikah. Nah, tolong kalian kerjakan semua tugas kelompok kalian sesuai instruksi yang Bapak berikan itu. Ada 3 instruksi. Pertama, diskusikan dalam kelompok tentang pertanyaan berikut ini. Apa sih definisi kurban dan akikah? Sebutkan dasar hukum pelaksanaan kurban dan akikah dalam Al-Quran dan hadis. Yang C-nya, bagaimana tata cara pelaksanaan kurban di sekolah atau di masyarakat yang sesuai dengan syariat. Buatlah dalam bentuk poster atau infografis. Nah, ini sambungan dari tugas tadi. Kedua, tuliskan hasil diskusi kalian semua nanti pada lembar jawaban yang telah kita sediakan. Yang ketiga, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kapan? Besok pada pertemuan berikutnya. Oke, paham? Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Sudah paham, Pak. Paham, Pak. Udah Paham, paham dengan Pak. diskusi kelompoknya nanti? Udah paham. Sudah? Ya, alhamdulillah. Baik, karena sudah paham semuanya, maka sebagai penutup akhir dari pertemuan kita hari ini, Bapak ingin mengapresiasi segala pembelajaran hari ini, tingkat keaktifan kalian menjawab dan memberikan pertanyaan tadi sungguh luar biasa. Bapak harap kegiatan ini, sikap kalian ini terus kalian laksanakan, terus kalian aplikasikan dalam setiap pembelajaran. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak tutup, ini ada satu motivasi untuk kita semua dalam bentuk pantun nasihat. Yuk, udah sama ditengok itu? Nah, dua pesan untuk kita semua. Pertama, ada pantun nasihat nih untuk kalian semua. Mau dengar gak? Mau, Mau Pak. dengar gak? Pak. Iya. Mau, Pak. Mau, Pak. Oke, bilang cakep ya. Ajarkan anak membaca sejak belia. Cakep. Akan sampai dewasa. Ibadah Cakep. kurban adalah ajaran yang mulia. Dilaksanakan umat sepanjang masa. Iya. Lantunan Al-Quran sejukkan dada. Sungguh nikmat mendengarkannya. Menyembelih akikat untuk Ananda sebagai wujud syukur atas kelahirannya. Cakep. Iya. Baik. Anak-anak Bapak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran. Jangan malas datang ke sekolah, taat dan juga hormat kepada guru agar memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan keberkahan oleh Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Mari pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjutkan minggu depan, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.